Halo Mel, Halo Bang. kita mulai dengan satu pertanyaan yang paling basic nih ya. Oke. Sebetulnya seorang warga biasa, Mhm. maksud saya adalah orang biasa, itu bisa nggak bertanya tentang agama Mhm. kepada seorang yang bukan ahli agama? Oke. Boleh nggak? Sebenarnya kalau boleh kan boleh-boleh aja ya. Maksudnya kalau bertanyanya kan boleh-boleh aja ya. Iya, Tapi apakah tepat gitu ya? iya. Uh, Bahkan sebetulnya ada yang bilang nggak boleh. Artinya gini, alasan Bang. kalian jangan tanya soal agama kepada orang yang bukan ahli agama. Itu kan artinya nggak boleh. What do you think? Kalau bertanyanya kan boleh aja, tapi kan jawaban yang kita terima kan bisa kita saring lagi. Apakah jawabannya mau kita terima atau enggak gitu ya. Ini kan anggapannya adalah warga biasa yang tidak menempuh pendidikan mendalam tentang agama, Ya, orang bertanya, biasa lah ya. bertanya sesuatu hal apa aja lah yang terkait dengan agama ke ahli agama. Nah masalahnya kan Ke ahli yang bukan agama. ke ahli yang bukan agama. Ya. Nah sebenarnya kan pertama tergantung si penanyanya itu mencari jawabannya dari sisi apa ya. Anggaplah mungkin bisa jadi dia nanya ke yang bukan ahli agama karena dia mau mendapat perspektif yang non religius gitu, yang non teologis gitu. Okay. Mau tahu kerangka pendapat yang lain gitu. Bisa jadi gitu. Tapi taruhlah begini, ini kita anggap kehidupannya sederhana-sederhana aja nih. Kan bagi orang-orang yang taat pada agama, setiap hari dia itu berhadapan dengan pertanyaan tentang boleh nggak sih, haram nggak sih nih, halal nggak sih, is it okay? Kayak contohnya tadi. Kalau yang sederhana sih sederhana bahwa kalau saya habis wudhu, tapi saya bersentuhan dengan seorang perempuan yang bukan non muhrim, itu batal nggak sih, gitu ya? Itu pertanyaan yang sebenarnya relatif sederhana. Ya. Tapi kan ada yang lebih serius. Misalnya pertanyaan mengenai pemilihan umum. Boleh nggak sih saya memilih seorang pemimpin yang latar belakang agamanya bukan Islam? Jadi range pertanyaan bisa seluas itu tuh. Nah, kalau dia bertanyanya ke saya misalnya, saya kan bukan ahli agama. Ya. Kalau Mela kan ahli agama ya. Aku akan bilangnya enggak. Ini penonton jangan terlalu percaya sama omongan terakhirnya. Ya, dia ini kita undang karena dia ahli agama. Oke. Tayang tadi. Jadi range pertanyaannya bisa selebar itu, ya. Nah sekarang kalau saya bertanyanya kepada seorang ahli ilmu politik, but he is not seorang ahli ilmu agama, boleh nggak sih kita pemilih non Muslim, pemimpin non Muslim? Nah jawaban dia itu sebetulnya bagi saya seorang Muslim itu valid nggak? Justru kalau pertanyaannya spesifik tentang pemilihan tadi akan lebih tepat ditanyakan ke orang yang ahli politik, karena kan itu kan konsekuensi dari memilih pemimpin itu kan konsekuensinya di dunia, bukan di akhirat. Maksudnya nanti implikasi kebijakannya gimana, rentetan konsekuensinya tuh dampaknya tuh nyata dan jelas gitu dan bisa diprediksi. Urusan surga neraka itu kan ngambang, nggak bisa diprediksi. Tapi kan justru banyak orang yang merasa bahwa tindakan itu bisa dikategorikan dari haram, kemudian mubah ya. Ya. Terus halal, gitu, makruh ya. Gitu ya, Iya. kira-kira gitulah ya. Ada range hukumnya. Gitu. Jadi memilih pemimpin non Muslim atau memilih pemimpin itu bukan urusan yang Mela sebut. Tapi itu masuk dalam syariat gitu ya, itu kan sebuah syariat, sebuah hukum Islam. Sebenarnya gini ya, yang orang kadang nggak bisa lihat, dia seolah-olah tuh melihat agama di dalam gelembung sendiri. Padahal kan sebenarnya agama itu kan adalah kelindan dari politik, kelindan dari budaya, dan itu kan hal yang nggak bisa dilepaskan gitu. Nah, kadang-kadang orang yang melihat agama itu adalah gelembung sendiri, ngelihatnya tuh konsekuensi di dalam gelembung itu aja. Kayak, nanti kalau kamu milih pemimpin kafir, dia nggak akan senang kalau kamu, ini anggap ya, dia nggak akan senang kalau kamu ibadah, nanti masjid-masjid pada ditutup, nanti hukum-hukum akan berpihak pada ya maksiat-maksiat, misalnya nanti bar-bar dibuka gitu, alkohol dibebaskan. Slippery slope-nya biasanya ke sana.
Karena mereka pakai kerangkanya di dalam gelembung itu gitu. Mikirnya kalau orang ini anggaplah non-muslim gitu. Orang non-muslim tuh pasti nggak suka sama orang Islam dan pasti akan mencoba menyempitkan aksesnya. Padahal kan belum tentu begitu. Itu jawaban dalam gelembung agama. Kalau kita mau berpikir secara sempit, iya. Iya. Padahal menurutmu nggak gitu. Padahal kan nggak gitu, karena kan satu orang ini kan bukan punya kepentingan satu orang sendiri, apalagi di negara kita ya. Maksudnya dia bawa kepentingan partainya, bawa kepentingan orang-orang di sekitarnya, dan yang paling penting bawa kepentingan rakyat. Idealnya kan sebenarnya bawa kepentingan rakyat ya. Jadi asumsinya aspirasi rakyat itu sebenarnya dia tampung gitu. Sebagai peran dia sebagai pemimpin sebenarnya. Jadi justru kualitas-kualitas yang lebih penting itu ya integritasnya, karena kan kita tahu identitas agama itu di kita nggak ini ya, tidak reliable ya, bukan indikator yang reliable apakah dia akan jadi pemimpin yang baik atau enggak. Maksudnya itu kan udah bukti fakta gitu. Tapi ini kan bukan cuma menyangkut politik ya. Kita bisa bilang bahwa bahkan beragam wilayah kehidupan yang lain itu juga bisa diperlakukan sama. Saya kasih contoh nih, sesuatu yang betul-betul bisa dikategorikan sebagai agama, tapi padahal ini menjadi isu yang jauh lebih luas daripada gelembung agama. Kemarin sertifikat halal. Oke. Sertifikat halal ini menjadi masalah besar karena kalau benar itu diberlakukan secara harus diberlakukan, kewajiban bahwa setiap produk yang diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal, maka ini akan membebani ekonomi kita, menimbulkan birokratisasi yang nggak penting, mahal dan seterusnya. Nah, cuman kan masalahnya orang cenderung untuk melihatnya kepada para ahli agama yang bergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia dan meminta mereka untuk ini halal nggak, ini halal nggak, ini halal nggak, sehingga kita nggak bisa bilang bahwa lebih baik kita bertanya aja deh sama para ahli gizi, ahli kesehatan gitu. What do you think? Ya, ini jadi masalah baru ya. Jadi kayak seolah-olah paradigmanya tuh geser. Harusnya kan syarat halal adalah anggaplah makanan ya. Makanan yang halal adalah makanan yang tidak mengandung substansi yang haram, bukan makanan yang punya label halal. Sebenarnya kan gitu. Tapi sekarang kan jadi shiftingnya ke sana gitu. Jadi meskipun misalnya ini suatu produk tidak mengandung, misalnya udah dinyatakan, sudah dideklarasikan tidak mengandung babi, tapi logo halalnya mana nih? Kalau nggak ada ya nggak percaya. Ya sebenarnya kan itu hak konsumen. Tapi ketika itu diwajibkan, konsekuensinya kan buat yang punya bisnis ya, apalagi kan label halal itu aku nggak tahu detail banget teknisnya gimana, tapi konon ribet mahal, dan itu tidak ramah pengusaha kecil. Jadi, bahkan pengusaha besar pun tidak ramah. Maksudnya begini, sekarang itu kan ada aturan yang mengatakan semua produk, semua itu berarti termasuk pakaian disebut secara spesifik, pakaian, kosmetik, obat-obatan, bahkan Anda pernah lihat dong kulkas halal. Itu kan datang dari aturan itu sebetulnya. Buku. Berarti kalau misalnya peraturannya diluaskan kayak gitu, menurut aku sih ini abuse ya. Iya, tapi saya mau bilang itu datangnya ya karena adanya pendapat para ulama, yaitu ahli agama. Dengan kata lain, kalau kita sekarang menganggap bahwa aturan semacam itu mengada-ada, sebetulnya kita harus mengatakan, atau kita sebetulnya tidak dengan langsung mengatakan, pendapat para ahli agama ini mengenai agama ternyata mengada-ada. Sejujurnya ya, aku tuh spesifik ke MUI, aku tuh mempertanyakan kredibilitasnya sih. Padahal mereka kerja kelompok ya. Tapi nggak tahu kenapa rumusan fatwanya kok ini tidak berpihak pada kemaslahatan gitu. Kayak ketahui. Iya. Kayak seolah-olah tuh hasil rumusan fatwanya tuh tidak berpihak pada kemanusiaan, perdamaian, atau kemaslahatan. Tidak memudahkan hidup manusia gitu. Enggak. Dan kata lain Anda sedang mematahkan argumen awal tadi, yaitu bertanyalah pada para ahli. Ini ahli berkumpul. Hasilnya adalah mewajibkan kulkas
pakai sertifikat halal. Karena kan ini masalah ahli ini kan sebenarnya kualifikasinya cukup nggak jelas ya. Aku jadinya agak Cukup nggak meragukan. jelas ya? Benar, aku juga jadi agak meragukan MUI itu cara rekrutmennya gimana gitu. Untuk bisa menjadi Iya. anggota yang bisa merumuskan fatwa di MUI itu kualifikasinya gimana Iya, gitu. iya. Dan kerangka pikir yang mereka pakai hingga mendapat kesimpulan kayak gitu gimana. Mungkin ada rilisnya ya, tapi aku nggak baca, bisa jadi. Tapi kita cukup lihat hasilnya aja itu kan Iya. sangat-sangat ganjil ya, sangat-sangat kelihatan ini membawa kepentingan apa gitu dan untuk apa gitu. Karena kan oke lah kalau misalnya makanan tadi ya, kalau misalnya udah dibilang nggak mengandung babi tapi pelanggan masih meragukan, ya oke lah gitu, karena kan masyarakat kita takut sama babi ini. Tapi kalau misalnya tadi barang-barang kayak kulkas, pakaian itu kan sangat aneh. Ya, nah, tapi bahkan makanan pun orang bertanya nih, ini kan keluhan-keluhan para pengusaha. Iya. Ya, misalnya, saya sih di makanan saya itu atau di sajian saya itu tidak ada babi, tapi di tempat masaknya itu di ruangannya di sisi kiri ada yang buat babi, yang di sisi kanan ada yang bukan buat babi, ya. Itu boleh nggak? Jadi pertanyaannya sampai selevel itu, oke? Nah, tapi saya mau bilang gini kira-kira. Anda tuh secara tidak langsung sebenarnya sedang mengatakan bahwa we are not supposed to. Kita sebaiknya tidak terlalu mengandalkan para ahli agama sebagai rujukan tentang agama. Iya, betul. Anda setuju? Setuju. Karena itu tadi orang yang ahli agama, anggaplah orang yang ahli agama sepanjang hidupnya belajar agama, pengetahuan dia itu, skill dia itu hanya di dalam satu dimensi itu. Makanya kadang-kadang anggaplah kiai atau ulama yang besar gitu, kadang-kadang suka nggak napak tanah gitu fatwanya. Karena memang dia terjebak dalam kerangka pikir tadi, ya. Dia nggak bisa melihat kalau agama itu adalah kelindahan budaya dan kelindahan politik gitu. Jadi nggak bisa melihat implikasi di luar kerangka pikir cendekiawan agama gitu. Menurut Anda karena agama itu sebetulnya bukan cuma soal sholat, bukan cuma soal puasa ya, tapi soal politik, soal perdagangan, gitu, ya? Iya dan nggak lebih kayak apa boleh buat sih? Apa boleh buat. Tapi sekarang begini, kalau kita sepakat bahwa agama itu sebetulnya menyangkut segala hal, ya, misalnya saja kita sebut politik. Padahal untuk bisa memahami politik itself, Anda juga harus belajar secara, nggak harus dari perguruan tinggi ilmu politik ya, tapi Anda juga harus baca, Anda harus belajar. Nah sekarang bagaimana saya bisa mengandalkan para ulama itu untuk memberikan pendapat, pandangan tentang politik, yang juga adalah sebetulnya, kan ada agama, di dalam agama tuh ada tentang politik kan, di dalam Islam paling tidak. Ya. Padahal dia tidak belajar tentang politik secara cukup baik gitu ya. Sekarang bagaimana saya bisa percaya kalau ada seorang ulama bicara tentang politik padahal dia bukan orang yang belajar politik? Nggak usah dipercaya. Karena gini, Anda mulai kesal kayaknya. Enggak. Jadi misalnya nih, ilmu politik dalam kerangka agama pasti menekankan nilai-nilai politik yang menguntungkan agama, yang menguntungkan kelompok beragama itu. Sedangkan bahasan, kan di dalam ilmu politik juga ada bahasan agama tentunya kan? Pasti ada. Nah, tapi kan kalau dalam ilmu politik pasti lebih dijelaskannya lebih umum gitu, dengan kerangka yang lebih duniawi, ya nggak sih? Ya. Tentu tidak ada penjelasan konsekuensi surga neraka di situ. Nggak ada konsekuensi pahala surga di dalam kerangka ilmu politik ketika menjelaskan tentang agama. Nah, justru itu yang lebih valid. Ya. Tapi dia bicara itu tanpa ada landasan agamanya sama sekali. Dan itu buat sebagian orang atau banyak orang menjadi mengganggu. Karena ini cuma kata orang aja nih, bukan kata Tuhan gitu loh. Nah itu sih, itu yang jadi masalah. Sebenarnya kita tuh nggak perlu menyerahkan otoritas pengetahuan kita sepenuh-penuhnya ke ahli agama. Karena kan tadi kecuali masalahnya kalau sholat, kalau mau wudhu,
ini batal nggak kalau nyentuh non-muhrim gitu. Ya itu oke lah, jangan tanya ahli politik gitu karena mungkin nggak ada singgungannya sama sekali. Tapi ketika masalahnya ke politik, tentu itu singgungannya lebih besar ke politiknya karena implikasinya lebih ke situ gitu. Implikasinya lebih Saya kok jadi nyata. punya kesan bahwa Anda mau bilang bahwa kalau yang bertanya kepada ahli agama itu cuma soal ibadah aja, ritual, Idealnya begitu. idealnya begitu. Iya, Sisanya itu ya kita bisa tanya pada siapapun. yang lebih relevan tentunya. Oke. Nah, dalam hal ini Anda seperti menurunkan otoritas dari para pemuka agama. Dari semula dia yang dianggap sebagai orang yang seharusnya kita tanya, kan ada tuh calon-calon pemuka, calon-calon atau para politisi yang bilang bahwa kita akan bertanya pada para ulama gitu ya. Anda kemudian mengatakan yang ditanya ke ulama tuh yang soal sholat aja, soal ibadah. Tapi untuk hal-hal yang lain, ya nggak perlu tanya pada mereka. Kalau misalnya pemimpin-pemimpin kita, ulama-ulama kita, pemimpin-pemimpin kita bilang nanti akan nanya sama ulama gitu, itu kan politik. Itu cara mereka dari sejak awal peradaban manusia tuh memang pemuka agama tuh dipakai untuk favor rakyat kan. Gitu. Mungkin Bang Ade lebih paham gitu. Enggak. Tapi tadi saya aku cuma bilang, ketawa karena Anda mengatakan bahwa jadi para pemuka agama tuh dimanfaatkan lah, ditunggangi. Enggak, iya. Jadi kan ini pejabat ngelihat, wah ini ulama ini didengerin nih, jamaahnya selalu rame, orang-orang pada gimana? Orang kan melihat jamaah itu melihat ulama bukan cuma otoritas pengetahuan, tapi juga dianggap sebagai seseorang yang moralnya superior gitu, dianggap sebagai suri teladan. Nah si pejabat ini ngelihat, wah kalau misalnya aku ngedeketin ulama ini, jamaah dia ya ke aku gitu, naturally gitu. Jadi ya emang gitu. Dan apakah aku menurunkan level otoritas ulama atau ahli-ahli agama? Malah sebenarnya kalau bisa lepas saja. Maksudnya jangan serahkan otoritas berpikir kamu, jangan serahkan otoritas decision making ke ahli agama gitu, karena ahli agama itu dilatih untuk mencari pembenaran bukan kebenaran. Cara kerangka pikirnya itu pembenaran bukan kebenaran. Iya. Jadi memang cara belajarnya gitu. Maksudnya sebagai orang yang menempuh pendidikan untuk menjadi ulama ya. Anda. Iya. Memang cara belajarnya tuh ya a priori. Jadi misalnya Tuhan itu maha kuasa gitu. Misalnya tesisnya. Jadi segala argumen yang kita bangun itu harus mendukung tesis Tuhan itu maha kuasa. Oke, ngerti. Segala bantahan. Kalau ada yang bilang enggak Tuhan nggak maha kuasa gini, kita nyiapin bantahannya gitu. Nyiapin bahan tahannya. Nah, itu pembenaran. Karena kalau kebenaran karena udah ada tesis yang harus dipegang gitu. Kalau kebenaran seharusnya kita bisa meragukan benarkah Tuhan itu ada. Iya, betul. Kemudian kita menyelidikinya benarkah Tuhan itu ada atau tidak. Nah, karena kerangka pikirnya gitu, ketika ada ulama yang anggaplah mendukung calon A, maka dia udah bikin premis utamanya yang udah harus diterima adalah calon A ini absolut. Kenapa? Karena ini. Kalau misalnya ada yang ngebantah, dia udah siapin lagi nih argumennya. Tapi tentunya tesis utama bahwa si calon A ini sudah harus diterima secara mutlak itu udah diterima duluan gitu. Nah, sekarang kembali ke bahasan kita. Pertanyaannya adalah kalau begitu sebetulnya kita memang tidak perlu bergantung kepada para ahli agama untuk, kalau pakai istilah Anda kan tadi decision making, untuk menentukan kebenaran di dunia ini, dalam hidup kita ini. Sebenarnya idealnya enggak ya. Idealnya kita bisa menalar sendiri, berpikir mandiri, tapi kan itu adalah PR yang susah.
Saya nggak bilang tidak diperlukan ya. Iya. Saya nggak bilang bahwa kita nggak perlu bertanya. Cuman kita tidak perlu bergantung. Betul, tidak perlu bergantung. Kita boleh aja nanya ke siapa aja, tapi yang ambil keputusannya itu buat kita sendiri gitu. Misalnya aku nanya ke Pak Ustadz, ini aku ada calon dari kampung sini, aku nikahin gak ya? Kata dia misalnya nikahin aja tuh anak soleh gitu. Tapi aku terima, iya benar dia anak soleh, tapi aku ambil keputusan aku sendiri gitu. Misalnya aku nggak jadi nikah gitu. Kata siapa dia soleh gitu ya? Bisa aja solehnya aku terima, tapi aku tetap nggak mau gitu. Jadi Okay. kuasa pikiran kita tuh berkuasa atas diri kita secara mental gitu, punya otoritas mental sendiri. Idealnya begitu. Itu kan sebenarnya kan cerminan demokrasi sebenarnya kan? Ya, betul. Karena kita punya hak pilih karena rakyat dipercaya bisa memilih gitu. Ya. Punya kapasitas rasional yang menyebabkan dia bisa memilih. Mungkin salah, tapi tentu saja itu adalah pilihan dia. Betul. Nah, Anda nih, kan Anda tadi katakan, Anda itu belajar tadi Anda belajar di sebuah institusi, dan itu agak panjang gitu ya, di mana Anda belajar untuk menyebarkan pengetahuan keagamaan. Sebenarnya nggak menyebarkan sih, tapi lebih kayak dilatih untuk berpikir seperti ulama. Gitu. Berpikir seperti ulama. Nah, di dalam pendidikan itu ada nggak apa yang Anda katakan tadi? Nggak ada. Nggak ada? Ya, nggak ada. Anda tuh memang, jadi seorang ulama, itu hanya diajarkan bagaimana membuat orang percaya pada apa yang dia katakan. Bisa iya. Karena ketika dia berdakwah gitu atau dia menyampaikan sesuatu di luar dengan kerangka berpikir ulama, yang mana kerangkanya itu udah cukup rigid, yaitu jadinya biasanya dicap sesat gitu. Atau kalau nggak sesat, liberal gitu. Oke. Jadi memang di situ tidak ada semacam pelatihan tentang bagaimana kalau orang membantah Anda, bagaimana kalau orang berpikiran berbeda dengan Anda. Di situ ada, tapi tentunya pakai kerangka ulama tadi gitu. Maksudnya kitanya jangan keluar dari premis utama kita gitu. Jangan malah kita yang ngebantah gitu. Ya misalnya begini, yang tadi si ulama mengajarkan jangan pilih seorang pemimpin non-muslim. Ada seorang muridnya nih, ya, lelaknya naik, angkat tangan. Tapi bukankah ada pemimpin non-muslim yang lebih baik dan lebih jujur daripada seorang pemimpin muslim? Nah, itu adalah sebuah hal yang biasa nggak di dalam? Sebuah hal biasa. Sebuah hal yang biasa. Artinya memang diajarkan si ulama itu untuk menerima pendapat tersebut dan berusaha menjelaskan dari pandangan dia. Iya, tapi tentunya dalam kerangka berpikir ulama tadi. Nanti pasti tujuannya adalah membalikan bantahan itu untuk memperkuat argumen utamanya gitu. Jadi kebenarannya sudah ada. Iya, kebenarannya udah ada. It is not supposed to be challenge ya. Seharusnya tidak ditantang, cuman kalau ada yang nantang udah siap gitu. Udah siap. Jadi kebenaran sudah ditemukan, pembenaran. Iya, jadi sisanya tinggal pembenaran. Tinggal pembenaran, ya. Tapi pencarian kebenaran tidak diajarkan. Diajarkan dalam kerangka yang terbatas ya. Maksudnya di luar kerangka itu ya nanti dianggapnya sesat atau nanti akidahnya jadi dipertanyakan atau gitu. You are not supposed to do that. Jadi untuk kali pertama ini kita bicara tentang kepada siapa kita harus percaya. Jawabannya adalah? Ini pertanyaan yang susah ya. Aku sebenarnya nyaraninnya jangan gampang percaya sama siapapun. Termasuk aku dari tadi ngomongin gitu. Jangan dipercaya tapi disaring dulu gitu. Nah, karena kita misalnya aku kayaknya percaya nih sama si A, tapi kata orang-orang si A ini sesat. Nah, masalahnya yang kita sebut sesat itu biasanya kan sebenarnya karena tidak sesuai status quo aja. Iya. Bukan yang sesuatu yang sesat secara objektif gitu. Sesuatu yang sesat juga kalau dipercaya secara kolektif itu ya jadi norma gitu. Iya. Jadi benar gitu. Iya. Jadi sebenarnya kita harus merujuk ke siapa ya?
naturally merujuk ke ahlinya tadi, tapi tetap setelah merujuk ke ahlinya pun kita harus punya daya saring sendiri, punya daya pikir kritis sendiri. Dan kalau perlu jangan tanya sama satu orang dong. Betul, supaya ada pembanding. Oke. Ini pertemuan kita pertama dalam logik namanya apa tadi? Apa? Logika Kumaila. Oke. Ini anaknya Logika Ade Armando. Dalam logika Kumaila. Kita akan ketemu lagi di diskusi-diskusi berikutnya. Terima kasih loh. Jadi saya itu belajar sama Anda walaupun Anda tuh jauh lebih muda dari saya. Ya kan aku ini, apa namanya, mentinya Bang Ade. Bang Ade mentor aku. Ini penonton jangan terlalu percaya dengan apa kata si ustazah ini ya. Jangan bilang ustazah. Ya, jangan ya. Ustazah tuh punya muatan otoritas. Nah, aku nggak mau memegang otoritas itu. Oke. Tapi saya menganggap Anda punya otoritas. Tidak saya terima. Oke. Terima kasih. Saya panggil dia Mela kan? Mela aja Ya, supaya Mela. Terima kasih Mela. Kita ketemu lagi di acara berikutnya. Terima kasih penonton. Bila Anda punya pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita diskusikan dalam logika Kumaila, silahkan kirim ke sini. Kirim ke apa namanya? kolom komentar. Kolom komentar ya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.